Disadari atau tidak, ketimpangan gender terjadi tidak hanya dalam masyarakat, namun juga dalam media sebagai konstruktor gender. Berbagai isu gender sudah banyak terjadi di media dan bahkan diberikan wadah untuk mereka tampil di media. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di podcast Talk. Pada kali ini, saya Ayu Levinasari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama Nur Ainun Batubara dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai isu awareness gender di media. Nah, poin pembahasan kita pada kali ini mengenai androgini. Nah, jadi androgini ini dari beberapa referensi yang telah saya baca dan saya temukan, menurut Sandra L. Brand, dia menjelaskan bahwa androgini ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani. Andro yang berarti pria dan ginini adalah wanita. Jadi, androgini ini merupakan suatu istilah yang menggambarkan kesatuan perilaku dan karakteristik kepribadian yang secara tradisional dikenal dengan sebagai feminin dan maskulin. Nah, jadi satu yang dimiliki sifat jantan dan juga memiliki sifat lemah lembut dan disebut juga dengan androgini, di mana kondisi yang di dalamnya terdapat beberapa ciri pria dan beberapa ciri wanita hadir bersamaan dalam satu individu yang sama. Yap, jadi begitu ya. Kalau dari Ainun nih, bagaimana sih kacamata Ainun memandang androgini ini? Baik, jika berbicara tentang androgini memang sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa androgini sangat uh, sangat menjadi ataupun menimbulkan adanya pro dan kontra. Nah, definisi dari androgini ini adalah sebuah perpaduan dari karakteristik antara maskulin dan feminim. Nah, perpaduan ini maksudnya adalah apabila sifat maskulin dan feminim ini sama-sama tinggi dan sama-sama dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk itu, karakteristik androgen ini juga mampu mengintegrasikan sifat maskulin dan feminim dengan baik dan juga menyesuaikan diri di dalam berbagai situasi. Nah, di masyarakat Indonesia memang khususnya di masyarakat Indonesia ini sendiri masih uh, membagi hak dan kewajiban individu berdasarkan seks biologisnya. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia ini hanya mengakui gender laki-laki adalah maskulin dan gender perempuan adalah feminin. Nah, dan di luar itu, masyarakat Indonesia mengakui bahwa di luar dua gender ini adalah yang biasa di diistilahkan dengan abnormal atau dianggap menyimpang. Nah, jika dilihat dari media massa ataupun perkembangan androgen di media massa memang cukup banyak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media massa ini sebagai sarana penyebar informasi, pesan, uh, untuk adanya pembentukan pola pikir masyarakat mengenai peran antara laki-laki dan perempuan ataupun perbedaan status yang didasarkan pada kelas, ras dan gender. Nah, melalui media sosial inilah uh, salah satu Instagram ataupun salah satu seseorang androgini mempopulerkan namanya di berbagai media sosial. Sebut saja salah satu selebgram, salah satunya bernama Andreas Lukita, ataupun dia yang biasa mengekspresikan gayanya ataupun dirinya sebagai androgini. Nah, Andreas Lukita ini adalah seorang beauty influencer berjenis kelamin laki-laki dan juga memiliki panggung sendiri ataupun di dunia kecantikan. Nah, akun Instagramnya dianggap anti mainstream dan berbeda dengan akun Instagram pria lainnya. Karena konten-konten yang disebarkan dia ditampilkan sisi maskulin dan feminim. Nah, melalui akunnya Andreas ini dia selalu
membagikan hasil-hasil fotonya ini melalui foto maupun video sebagai dirinya sedang memakai make up gitu. Memang sebagai beauty influencer, dirinya akan sadar bagaimana perkembangan tren make up dan fashion yang unik. Nah, namun gayanya yang cenderung seperti perempuan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diyakini sebagian besar di masyarakat Indonesia, yang bahwa di masyarakat Indonesia ini masih memandang pria yang seharusnya berperilaku dan berpenampilan secara maskulin dan bersifat kuat dan perkasa. Nah, memang setiap konten yang disajikan ataupun yang dibagikan di Instagramnya memang membawa sebuah pesan tertentu untuk disampaikan kepada pengikutnya. Nah, dengan menaruh harapan dapat membentukkan pandangan-pandangan tertentu untuk pengikutnya. Jika Andreas ini berjenis laki-laki, namun gayanya lebih ke feminim gitu. Yaps, betul kali ya, Ai. Jadi kalau kita kaitkan dengan konsep serta model dari kesetaraan gender ataupun gender ini sendiri, bagaimana sih menurut Ainun? Jika kita membahas tentang konsep maupun model mengenai androgini ini, mungkin kita mengetahui bahwa perilaku androgin ini dapat kita temukan di mana saja, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, lalu lintas, ataupun di tempat kerja lainnya. Nah, pada konsepnya, perilaku ini sangat diminati oleh berbagai pihak perusahaan karena mampu mengkomunikasikan kedua peran tersebut dalam sisi yang positif. Nah, bila ada suatu pekerjaan ataupun di dunia pekerjaan, persaingan sangatlah ketat dan sering terjadi, sehingga perilaku peran ini sangat diperlukan, baik itu berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Seperti itu konsep jika kita lihat di berbagai lingkungan. Contohnya saja pada perusahaan restoran ataupun kafe. Nah, perusahaan ini memang tidak mengutamakan jenis kelamin mana dan untuk bagian-bagian mana yang seharusnya dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki. Misalnya, seorang pelayan yang dapat dilakukan oleh laki-laki padahal perempuan lebih ekspresif untuk berbicara atau feminim. Nah, kemudian seorang security ataupun secara fisik dia maskulin dan dapat dilakukan oleh perempuan juga, padahal pekerjaan tersebutlah hanya mengutamakan individu yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, di dalam hal inilah perilaku androgini sangat populer dan dapat ditemukan pada individu tertentu yang mana pada dasarnya ini adalah peran ini telah ada pada diri sendiri gitu. Nah, memang gaya hidup androgini ini merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakan dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut di masyarakat sekitarnya. Sehingga tidak ada yang disalahkan dalam sikap ataupun perilaku dari seseorang androgini. Akan tetapi jika dia melakukan hal-hal yang positif, mungkin bisa merubah pola pikir masyarakat tersebut lebih agar tidak membandingkan antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki seterusnya gitu. Nah, untuk itu di dalam hal ini juga jika dikaitkan dengan model, mungkin model dalam artian androgini adalah model orang-orang yang bisa ditempatkan di mana saja. Maksudnya dia akan membawa aura positif jika dia bisa menentukan peran gender laki-laki dan perempuan yang mana yang harus dilakukan secara bersamaan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, dan memberikan pesan-pesan tertentu untuk disampaikan kepada masyarakat dengan harapan dapat membentuk pandangan-pandangan tertentu juga. Begitu menurut aku, Iya Ainun. Kalau kita membahas mengenai androgini ini, kita sudah tahu nih bagaimana androgini ini sudah banyak sekali gitu ya di media, terutama di media sosial. Istilah androgini ini mulai populer dilihat dari beberapa selebgram, youtuber, vlogger, yang bagaimana mereka mengekspresikan gayanya sebagai seorang androgin.
Nah, misalnya nih laki-laki androgini di Indonesia, nah terutamanya yang telah diketahui dan dikenal karena penampilannya yang unik. Nah, antara lain pasti ada nih dari perancang busana artis, ada nih namanya salah satunya itu Oscar Lawalata, dia perancang busana artis-artis. Terus juga dari kalau dari luar ya K-pop. Nah, artis-artis K-pop itu juga menunjukkan keunikannya sebagai seorang laki-laki, maskulinitas dan feminimnya itu. Jadi, bagaimana ya, media itu udah membuka mereka untuk menampilkan sifat androgini ini gitu. Dan kita lihat lagi nih di YouTube salah satu contohnya, bagaimana YouTube sebagai media sosial yang banyak digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nah, yang saya lihat gitu kan, ada seorang vlogger yang mempunyai ciri atau karakter sebagai laki-laki feminim, yaitu dengan riasan make up-nya, dan dia menampilkan kecantikan dan kefeminimannya. Nah, salah satu yang saya tahu itu yaitu Manimua, di mana dia memiliki subscriber yang banyak dan dia juga banyak diapresiasi dengan kecantikannya padahal dia seorang laki-laki. Nah, di sini udah dibuka ya ruang untuk androgin untuk berekspresi. Secara tidak langsung ini memaparkan bahwa androgin memang sudah diakui oleh orang banyak gitu mengenai androgini ini gitu. Ya, memang bagaimana lagi ya, karena memang androgini ini sudah sangat lekat sekali gitu pada artis, pada vlogger, youtuber, selegram, bahkan dari artis K-pop, artis-artis yang ada luar di sana. Jadi ini bisa membuat apa ya, menjadi percontohan atau membuka peluang bagi orang lain gitu yang melihat atau menonton untuk mengikuti dari androgini ini gitu, tayangan ataupun yang mereka tampakkan dan mereka tampilkan kepada orang banyak yang melihat mereka, baik itu dari YouTube, di TV, dan lain-lainnya. Yang intinya, bagaimana sih konsep androgini ini? Ya, dia menampilkan peran gender yang mengkombinasikan feminin dan maskulin. Individu androgini ini tidak terlalu mengikuti tipe peran gendernya yang sesuai dengan yang diharapkan oleh budaya, namun lebih menyesuaikan perilakunya dengan situasi yang berlaku. Iya, pastinya nih. Nah, kalau kita kaitkan dengan beberapa teori, menurut Ayu gimana? Oke Ainun, kalau kita kaitkan nih dengan teori, nah kalau saya pribadi melihat androgini ini dari teori peran gender ataupun dari teori identitas gender gitu. Bagaimana dari teori belajar sosial nih, misalnya identitas gender laki-laki kan adalah maskulin dan perempuan adalah feminin. Nah, jadi teori belajar sosial ini menyatakan bahwa teori belajar sosial ini sangat dipengaruhi oleh model perlakuan orang tua dalam pembentukan perilaku gender, yang mana anak laki-laki dan perempuan diajarkan untuk mengikuti identitas gender tertentu dengan cara diberikan pujian untuk perilaku tertentu dan hukuman untuk perilaku lain. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan androgini, di mana ada mungkin salah satu atau beberapa dari seorang laki-laki ataupun perempuan mendapatkan model perlakuan dari orang tuanya seperti ini, dimana dari sejak lahir atau dari kecil gitu dia diberikan suatu pengakuan atau pujian atau model perilaku dari orang tuanya. Misalnya seorang laki-laki, anggap saja si A, dia diberikan, padahal dia laki-laki, dia diberikan untuk bermain Barbie, boneka, atau memakai pakaian yang berwarna pink. Sehingga ini mungkin akan berdampak saat dia dewasa. Nah, setelah dewasa, dia menjadi seorang androgin, di mana dia menampilkan kecantikannya. Padahal dia adalah seorang laki-laki. Dia menampilkan ke sisi feminimnya gitu. Nah, jadi seperti ini kalau kita kaitkan dengan teori belajar sosial. Nah, untuk selanjutnya, yaitu teori perkembangan kognitif. Bagaimana kalau kita kaitkan ini dengan androgini? Sebelumnya kita bahas dulu nih, teori perkembangan kognitif ini bagaimana? Bagaimana bahwa teori ini meyakini bahwa gender ini tidak dapat dipelajari sampai saatnya seorang anak mencapai tahap perkembangan intelektual tertentu. Bagaimana sekitar usia 3-5 tahun, anak mencapai gender yang konstan, yaitu konsep gender yang menetap dan tidak dapat digantikan oleh hal-hal semulainya seperti pakaian ataupun penampilan. Dan di mana teori perkembangan kognitif ini, anak gitu ya, anak yang usia 3 tahun, 5 tahun telah mencapai gender yang konstan, di mana dia akan berkembang gitu ya secara kognitif. Bagaimana kita telah
mengetahui bagaimana kita akan menemukan apa yang kita tuju gitu. Nah, seharusnya kita mengetahui gitu ya, apa yang kita lakukan nantinya gitu. Kita harus bersikap maskulin atau feminim gitu sebagai seorang laki-laki ataupun sebagai seorang perempuan. Nah, kalau dari Ainun sendiri nih, bagaimana sih kaitan teori gender ini dengan androgini ini, masalah isu gender awareness yang ada di media ini? Selanjutnya itu mengenai stereotip gender. Nah, jika kita lihat di dalam keluarga Indonesia pada umumnya, orang tua maupun lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung mensosialisasikan peran laki-laki dan peran perempuannya berbeda. Misalnya saja, dalam anak laki-laki yang diminta untuk membantu orang tuanya dalam hal-hal tertentu saja, bahkan diberikan kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Akan tetapi sebaliknya, anak perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk membantu orang tuanya dalam pekerjaan, misalnya menyangkut urusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal inilah peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai, termasuk nilai adat, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, gender ini bisa dianggap sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Oke Ainun, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan ya sisi negatif maupun sisi positif dari androgini ini di media sosial gitu Ainun. Melihat dari sisi pandang Ayu bahwa kalau kita membahas mengenai isu gender awareness di media ini, apalagi terkait androgini ini, pasti ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Yang Ayu lihat, itu tergantung dengan diri kita masing-masing bagaimana kita menyikapi itu. Sedangkan dampak positifnya ini mungkin dari beberapa orang gitu merasa terbantu gitu ya, karena ada yang vlogger gitu ya, vlogger yang androgin gitu ya, menunjukkan make upnya ya Masya Allah luar biasa gitu, karena malah dia melebihi dari orang-orang yang normal gitu ya. Seharusnya wanita ya yang harus make up gitu, menunjukkan kecantikannya, tapi dia sebagai seorang laki-laki dia menunjukkan kefeminimannya itu gitu, malah dia lebih bagus dan lebih cantik sehingga orang-orang mungkin melihatnya bagus dan malah merasa terhibur dan bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Dan sedangkan di sisi negatifnya ada juga di beberapa orang gitu ya, merasa mungkin terganggu atau merasa kurang enak jika melihat laki-laki yang menampilkan hal tersebut. Padahal laki-laki itu kan sifatnya harus maskulin gitu ya, harus apa namanya kayak main sepak bola, terus ya lebih jantan lah ya, melakukan hal-hal yang lebih kelaki-lakian. Nah, itu sih dampak positif dan dampak negatifnya yang pernah Ayu ketahui gitu. Kalau menurut sisi pandang diri Ayu pribadi. Di balik sisi positif dan sisi negatif yang telah Ayu paparkan tadi, pasti ada hikmahnya ya. Bisa dijadikan pembelajaran, bisa dijadikan acuan untuk kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi isu gender awareness di media ini sangat hangat sekali ya, sangat apa namanya krusial sekali kita bahas gitu. Dimana memang sudah fenomena sekali di baik itu di masyarakat maupun di media. Jadi tidak bisa kita pungkiri lagi. Kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa mengambil sisi baiknya dan juga kita buang sisi buruknya itu. Dan bagaimana media itu sudah banyak sekali ya membuka ruang untuk para androgen ini ya Inun. Iya, Inun, sudah banyak sekali. Kita sudah bisa melihatnya di TV, di media sosial, terutama di YouTube, Instagram, Facebook, dan di platform lainnya. Kita tidak bisa pungkiri itu, karena memang media sudah membuka ruang untuk androgen ini mengekspresikan dirinya, menampilkan dirinya gitu. Bagaimana laki-laki ataupun perempuan menampilkan sisi maskulinitasnya dan feminitasnya ini secara bersamaan. Ya, seperti yang tadi kita apa ya, yang kita paparkan tadi ya. Bagaimana saya seorang laki-laki yang menampilkan sisi femininnya kayak make up ataupun kayak fashion yang padahal dia laki-laki tapi dia pakai baju perempuan gitu. Kebalikannya perempuan seperti ini juga. Situ udah banyak sekali kita lihat ya seperti artis, orang-orang yang selebgram gitu ya, yang mungkin endorsement terus juga artis K-pop
Jadi banyak juga sih yang pengikutnya, subscribernya, followersnya, bagaimana mereka malah suka gitu ya. Ada juga mungkin sisi negatifnya, ada juga hatersnya gitu. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu sih, media memang sudah membuka ruang gitu. Kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa stereotip orang itu berbeda-beda, cara orang pandang itu berbeda-beda, bagaimana orang menyikapi feminisme ini, terus juga maskulin, dan juga androgini ini.